Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Masih pada tema 5 pengalamanku. Subtema 2 pengalaman bersama teman dengan pembelajaran yang kedua. Sebelumnya anak-anak ibu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai dari kegiatan belajar kita hari ini, yaitu dengan menyimak video ini, anak ibu dapat menjelaskan sikap permintaan maaf dengan tepat. Yang kedua, anak ibu dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf secara tulis dengan tepat. Yang ketiga, anak ibu dapat menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Dan yang terakhir, anak ibu dapat mempraktikkan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Sekarang anak ibu silakan menyimak video ini dengan baik ya. Perhatikan dan simak penjelasan yang ibu berikan. Semangat belajar! Anak ibu, coba perhatikan teks yang ibu bacakan ini ya. Manfaat maaf memaafkan. Apa ya manfaat dari sikap memaafkan, maaf dan memaafkan? Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Nah, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Nah, ketika kita merasa bersalah kepada siapapun, kita meminta maaf. Dan ketika kita sesudah minta maaf kepada orang tersebut, maka rasa bersalah kita itu akan terlepaskan rasanya, akan hilang rasanya. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, jadi itu manfaat dari maaf memaafkan. Nah, anak-anak ibu, ketika bermain bersama teman, mungkin ada yang kesenggol hingga jatuh saat berlari. Anak ibu harus meminta maaf. Dan anak ibu pun juga harus bisa memaafkan temannya. Jangan karena anak ibu terjatuh merasakan sakit, anak ibu ingin bertengkar berkelahi dengan teman tersebut. Tidak boleh seperti itu. Anak ibu harus melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, anak ibu meminta maaf dan memaafkan temannya. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Yaitu meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Memaafkannya. Jadi, kita dapat berhubungan dengan baik. Apa saja manfaat selain memaafkan? Apa ya? Selain hubungan menjadi baik, masalah terselesaikan, rasa bersalah kita hilang. Anak ibu, sekarang kita akan mencoba menceritakan gambar berikut ini. Nah, di sini ada Siti dan Lani. Kita ceritakan ya dari gambar pertama sampai gambar yang ke-6. Nah, pada hari Minggu, Siti dan Lani bersepeda di jalan sekitar rumah. Lani mengendarai sepeda dengan cepat.
Namun, Lani tidak sengaja menyenggol sepeda Siti. Siti terjatuh dari sepedanya. Siti merasakan sakit. Lani segera membangunkan Siti, membantu Siti berdiri dari jatuhnya. Lani memapah Siti ke taman dekat jalan. Lalu, terakhir, Lani tidak lupa meminta maaf kepada Siti. Siti pun dengan senang hati memaafkan Lani. Lani berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, jadi itu cerita berdasarkan gambar yang telah tersedia itu, anak-anak ibu. Nah, coba sekarang apakah anak ibu bisa menjawab pertanyaan ini? Lani meminta maaf kepada Siti pada gambar nomor berapakah itu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Nomor berapa Lani meminta maaf kepada Siti? Nomor 6. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Yo, kenapa ya Lani meminta maaf? Karena Lani tidak sengaja menjatuhkan Siti dari sepedanya. Menurut anak ibu, bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Ayo, apakah sikap Lani sudah tepat? Iya, sikap Lani sudah tepat. Nah, Lani membantu Siti. Kemudian Lani meminta maaf langsung kepada Siti. Mengapa kamu berpendapat demikian? Kenapa Lani harus minta maaf? Karena ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita harus segera minta maaf. Nah, itu tindakannya sudah tepat. Pertanyaan yang terakhir, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Nah, misalkan anak ibu sedang bersepeda dengan temannya, kemudian anak ibu seperti Siti. Tidak sengaja teman anak ibu menjatuhkan anak ibu. Apakah anak ibu akan menangis langsung, kemudian bertengkar, berkelahi, mengata-ngatai temannya? Apakah seperti itu? Tidak boleh dilakukan seperti itu. Anak ibu tidak boleh berkelahi, bertengkar karena sudah disakiti. Itu tidak boleh. Kita harus menjadi anak yang penyabar. Nah, karena ibu harus bisa memaafkan temannya. Kita harus selalu menciptakan hubungan yang baik dengan teman. Pagi tadi, Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Sikap Edo itu tidak tepat. Dia langsung meninggalkan Edo padahal dia bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Apa ya ungkapan minta maaf yang akan ditulis oleh Benny kepada Edo? Ayo, apa nih ibu? Edo, maafkan saya. Saya tidak sengaja menabrak kamu tadi. Maafkan saya ya Edo. Nah, bisa seperti itu kalimat permintaan maafnya. Edo sudah memaafkan Benny. Nah, persahabatan mereka kembali baik.
Kini Edo dan Benny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Kalau minggu lalu kita belajar bertumpu pada tangan, menggunakan tangan. Sekarang menggunakan kursi. Apakah bisa? Bisa. Bertumpu bisa juga dilakukan dengan kursi. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, sikap awal kita, tangan kanan bertumpu pada kursi, memegang kursi ya, tangan kanannya berdiri pada kaki kanan. Nah, jadi kita berdiri pada kaki kanan, tangan kanan kita bertumpu pada kursi. Kemudian, sapukan kaki kiri. Nah, ini kaki kirinya kita sapukan dari arah depan ke belakang. Depan, samping, belakang kita sapukan. Ulangi gerakan. Pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Kalau tangan kiri yang digunakan sebagai tumpuan, maka kakinya kaki kiri. Yang disapukan kaki kanan. Kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Nah, Ibu, apa sih tujuannya kita melakukan gerakan tersebut? Melatih apakah itu? Bisa melatih keseimbangan kita. Nah, jadi itu materi kita hari ini, anak Ibu. Ingat, kalau kita berolahraga, terlebih dahulu pemanasan. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang apa ya kesimpulan dari materi kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini, pertama, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Jangan kita saling bermusuhan. Kita harus menjadi orang yang pemaaf. Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita hambanya, umatnya, tidak bisa memberi maaf kepada teman kita yang berbuat salah. Jadi saling memaafkan ya. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, kesimpulan yang kedua, gerakan bertumpu juga dapat dilakukan pada kursi. Cara melakukan gerakan bertumpu pada kursi adalah, misalkan kita menggunakan tangan kanan bertumpu pada kursi, tangan kanan memegang kursi, kemudian kita berdiri dengan kaki kanan. Ini menggunakan kaki kanan. Selanjutnya, angkat kaki kiri, kita sapukan ke depan, ke samping, dan ke belakang. Kita dapat melakukannya secara bergantian dengan kaki kiri dan tangan kiri. Sekarang, anak Ibu, kita mengerjakan tugas tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Namun sebelumnya Ibu ingatkan, jika anak Ibu ada yang belum dipahami, silakan bertanya kepada Ibu ya. Tugasnya hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Anak Ibu, videokan diri anak Ibu menceritakan gambar 1 sampai 6. Halaman 56 sampai 57. Jadi dibuka bukunya halaman ini, kemudian ceritakan. Ceritakan dari gambar 1 sampai 6. Nah, jadi itu tugasnya. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu semangat belajar anak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.